Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengucapkan Shalom. Biarlah kasih sayang Tuhan dan rencana-rencana Tuhan senantiasa menghidupi kita dan menjadikan kita hidup senantiasa di dalam kebenaran. Saat ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk memperhatikan apa yang ditulis oleh Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, mari kita buka Alkitab kita. Saya berharap kita semua membawa Alkitab. Injil Matius pasal yang ke-6, kita akan perhatikan ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Ini pasti sudah sangat hafal saudara-saudara karena sudah sangat familiar ayat-ayat ini, yaitu tentang kekhawatiran. Mari kita baca, kita akan baca secara litani. Saya akan baca ayat yang gasal, saudara-saudara akan baca ayat yang genap. Saya akan memulai ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Padahal burung-burung langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberikan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kami yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian orang yang tumbuh di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi menandai kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak punya Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan kemudian yang paling penting adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, ada seorang rabi Yahudi yang bernama Harold S. Kushner. Dia di dalam kehidupannya begitu aktif untuk melayani Tuhan dan melayani jemaatnya karena dia seorang rabi, ya. Tetapi ada satu masalah hidupnya, di dalam hidupnya ketika dia memiliki seorang putri yang terkena penyakit progeria. Sakit progeria itu adalah sakit penuaan dini. Jadi meskipun masih kecil, tetapi wajahnya sudah tua. Itu progeria. Dan pasti sudah dipastikan bahwa anak itu tidak akan berumur panjang. Dia mengalami pergumulan di sini. Dan inilah yang kemudian mendorongnya menulis sebuah buku yang sangat reflektif, yang berjudul, kalau di Indonesia kan, Ketika Penderitaan Melanda Orang Baik. Memang buku itu bercerita tentang Ayub. Ayub yang adalah orang yang baik, orang yang setia kepada Tuhan, tapi dia kemudian mengalami penderitaan. Tapi sekaligus itu adalah tulisan refleksinya terhadap kehidupan ini. Kenapa? Ketimbang aku bertanya kenapa Tuhan mengizinkan anakku menderita penyakit progeria,
lebih baik aku menuliskannya di dalam sebuah buku itu. Nah, salah satu ungkapan dari Harold Kushner ini adalah pada saat dia menuliskan perasaannya terhadap masa depan anaknya. Dia mengatakan begini, sejujurnya aku khawatir dan takut melihat anakku dan melihat kondisi anakku ini. Aku khawatir dia akan cepat meninggalkan aku. Tapi yang menarik kemudian, sesudah dia menulis kata-kata itu, dia kemudian melanjutkan dengan kalimat yang lain. Tetapi kekhawatiranku inilah yang kemudian mendorong aku untuk bisa terus mendampingi anakku di dalam segala kelemahannya, supaya dia mampu menghadapi kematiannya. Jadi Kushner menyediakan dirinya menjadi pendamping bagi anaknya di dalam menghadapi kematiannya. Memang dia juga menyadarkan tentang bagaimana hidup ini indah, hidup ini adalah perlu disyukuri. Tapi di sisi lain Kushner tahu bahwa anak ini tidak akan lama. Nah, akhirnya dia menjadi pendamping. Nah, pendampingan itu terjadi karena Kushner mengatakan bahwa sebetulnya saya khawatir dan takut. Di mana kekhawatirannya? Takut anakku ini tidak bisa menikmati hidup, sehingga ketika dia mati nanti dia penuh dengan derita, penuh dengan penolakan, penuh apa. Nah, kekhawatiran inilah yang mendorong Kushner untuk menyediakan diri menjadi pendamping bagi anaknya. Dan anaknya menurut Kushner di dalam buku itu mati dengan bahagia. Di mana letak kematian yang bahagia adalah ketika dia mampu dan anaknya itu tidak sampai 10 tahun, dia kemudian mengucapkan bahwa aku mati untuk berjumpa dengan Bapakku yang di surga. Itu adalah kematian berbahagia. Nah, kalau begitu, saudara, ternyata di satu sisi kekhawatiran itu adalah negatif, tapi ternyata ini dapat mendorong untuk menumbuhkan sikap yang positif. Ini yang diungkapkan oleh seorang psikolog sekaligus seorang agamawan yang bernama Otto Rank. Dia mengatakan bahwa di dalam dirinya sendiri kekhawatiran itu adalah sesuatu yang bersikap negatif. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bijak, hal yang negatif pun di dalam dirinya dapat dijadikan untuk menjadi sebuah kekuatan di mana ia akan menjadikan hal yang negatif itu sebagai kekuatan agar ia bisa memantulkan dirinya lebih tinggi lagi. Jadi justru orang beriman punya kekuatan. Orang beriman punya kekuatan menjadikan hal-hal yang negatif itu untuk mengembangkan dirinya dan untuk bisa menghayati segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak mengeluhkan kehidupan ini, tetapi justru dia bisa mensyukuri kehidupan ini. Nah, inilah nilai-nilai negatif yang diubahkan sedemikian rupa oleh orang beriman, sehingga orang beriman itu tidak akan pernah hancur oleh nilai-nilai yang negatif di dalam kehidupan ini. Ya, contoh konkretnya lah, yang sederhana aja. Kalau kita kuliah di sini, ya kan, seringkali kan kita khawatir, aduh nanti nilai saya jelek. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita belajar kan? Karena khawatir tidak lulus, jadi kita belajar. Khawatir rambut kita botak, begitu ya. Terus kemudian
kita akan memilih sampo yang tepat untuk rambut kita supaya nggak botak, nggak rontok. Gitu. Khawatir supaya kita khawatir sakit, maka kita akan menjaga kondisi dan pola hidup kita. Inilah sebetulnya yang Otteren katakan, bahwa bagi orang beriman, hal-hal yang negatif itu justru akan mendorong dia untuk bisa memantulkan dirinya lebih tinggi lagi, supaya dia bisa menghayati hidup ini. Nah, kalau begitu, apakah perkataan Yesus di dalam Matius 6 ayat 25-33 adalah perkataan yang salah? Tidak. Konteksnya yang berbeda. Nah, di sini Yesus mengakui bahwa kekhawatiran itu mampu akan menjadi dorongan bagi orang yang untuk bisa bangkit gitu ya, yang mendorong untuk. Tetapi ada satu jenis kekhawatiran yang akan menghancurkan kehidupan manusia, yaitu kekhawatiran yang khas, yang oleh Yesus dikatakan dengan merimnate. Di dalam bahasa Yunani, merimnate itu artinya ketika kamu khawatir terus-menerus sedemikian rupa, dan kekhawatiranmu itu kemudian menutupi dan menghilangkan imanmu, inilah yang tidak benar. Karena seringkali orang khawatir itu kemudian menghilangkan keimanan seseorang. Kekhawatiran yang terus-menerus sedemikian rupa, kekhawatiran yang pada akhirnya membawa orang pada keputusasaan. Kekhawatiran yang mungkin diakibatkan oleh overthinking. Aku khawatir ini. Setiap hari mengeluh. Sehingga kalau bertemu pasti ditanya, apa keluhan kita hari ini? Aduh, aku gak bisa gini-gini. Besok lagi mengeluh. Kekhawatiran khas seperti inilah yang akan menjadikan dirimu hancur dan tidak berdaya sama sekali. Menjadikan mukamu tidak cerah. Menjadikan mukamu seperti pepaya, bukan tomat. Muka tomat itu kan muka yang selalu senyum gitu kan, enak gitu ya, makanya blunder gitu, senyum gitu. Pepaya kan lonjong. Kekhawatiran akan mengakibatkan kamu tidak bisa mensyukuri hidup. Kekhawatiran yang berlebihan akan mengakibatkan kamu tidak bisa melihat sesuatu yang indah meskipun kamu sedang menghadapi setiap pergumulan yang ada. Jika kekhawatiranmu terhadap makanan, terhadap pakaian, terhadap masa depan, terhadap bla 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 semuanya begitu besar, maka kamu akan menyingkirkan Tuhan. Bahkan mungkin akan menggantikan Tuhanmu dengan hal yang lain. Saya seringkali mendengar bahwa orang yang khawatir miskin pada akhirnya menjadikan uang sebagai Tuhan. Kegembiraan saya terletak pada seberapa banyak uang yang kupegang. Kegembiraan saya begitu nyata ketika seberapa banyak nilai-nilai materi itu bisa kudapatkan. Bukankah itu berarti materi adalah Tuhannya? Kecenderungan hatinya hanya terpaku pada materi. Hati-hati saudara, Tuhan mengatakan bahwa tidak bisa manusia itu menyembah dua Tuhan, yaitu Tuhan dan Mammon.
Mamon itu bukan hanya sekadar uang, tapi mamon segala sesuatu yang bisa dinikmati oleh manusia yang pada akhirnya membawa manusia melepaskan Tuhan itu sendiri. Kekayaan, kedudukan, pangkat, harta, itu adalah mamon. Tuhan-Tuhan yang palsu. Tetapi seringkali manusia melepaskan Tuhan yang asli dan merangkul Tuhan yang palsu, karena dia sudah dikuasai oleh kekhawatirannya, kekhawatiran terhadap masa depannya, kekhawatiran terhadap pakaian, makanan, dan seterusnya. Inilah yang diungkap oleh Yesus. Kekhawatiran seperti itu akan meniadakan imanmu dan akan membuat engkau begitu rendah. Engkau tidak ada artinya sama sekali. Hati-hati mahasiswa. Hati-hati. Karena seringkali kita mencoba membandingkan diri kita dengan teman-teman yang lain. Waduh, temanku kok penuh dengan segala sesuatu yang enak. Dia bisa beli makanan, dia bisa ini, kok aku tidak. Ketika kita mulai membandingkan dan kemudian kita menganggap bahwa diri kita tidak memiliki berkat dari Tuhan, kekhawatiran muncul. Ini yang akan kemudian mendorong kita untuk mengabaikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi menempatkan kenikmatan-kenikmatan semu sebagai tujuan hidup kita. Jadi tidak heran kalau banyak mahasiswa kemudian yang berusaha untuk membohongi berbagai macam pihak supaya dia bisa mendapatkan hal-hal yang memang dia inginkan. Entah makanan, entah apa dan seterusnya. Banyak juga, ada beberapa juga yang berusaha membohongi pihak-pihak sponsor supaya dia mendapatkan double sponsor. Bukankah ini membuktikan bahwa sebetulnya Tuhan kita bukanlah Yesus Kristus, tetapi segala sesuatu kenikmatan yang bisa kita hayati di dunia ini, kenikmatan jasmani. Ini yang Yesus katakan. Kalau kamu seperti itu, sebetulnya kamu sama sekali tidak bisa bertuhan dengan benar. Saudara kekasih Tuhan, kalau kekhawatiran itu lebih besar daripada iman, dikatakan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 tadi, maka setiap orang tidak akan pernah bisa menemukan kerajaan Allah dan tidak bisa mencari kerajaan Allah atau Basilia Tunteo. Pertanyaannya, kalau Tuhan mengatakan kita tidak bisa menemukan kerajaan Allah ketika kekhawatiran yang berlebihan itu terjadi di dalam diri kita, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah yang Tuhan Yesus maksud di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini adalah sebuah realitas. Ingat, sebuah realitas, bukan sebuah angan-angan. Bukan sesuatu yang bersifat utopia, bukan sesuatu yang bersifat di luar sana, bukan. Kerajaan Allah adalah sebuah realitas di mana Allah meraja di dalam diri kita dan membuat kita tenang dan aman serta tentram. Itulah realitas. Jadi orang yang menerima kerajaan Allah adalah orang yang selalu berpenampilan tenang, aman, dan penuh percaya diri. Nah, ini tidak akan dicapai oleh orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Ya seperti saya katakan tadi, antara muka tomat dengan muka pepaya. Orang yang memahami realitas bahwa Allah meraja di atas dunia ini adalah orang yang tidak akan pernah menganggap bahwa segala masalah di dunia ini adalah sesuatu yang akan menghancurkan diriku. Karena apa? Karena Allah meraja di dalam diriku. Aku mengakui bahwa nilai-nilai kerajaan Allah akan mendorong diriku untuk mencari keadilan,
mencari kasih dan kebenaran, dan kemudian aku akan terapkan di dalam kehidupan ini, karena inilah sesungguhnya harta yang paling berharga di dalam hidupku. Realitas. Jadi kerajaan Allah jangan ditunggu. Kerajaan Allah jangan dinantikan. Tetapi kerajaan Allah harus diwujud nyatakan. Bukankah Yesus juga pernah mengatakan, kerajaan Allah sudah ada di antara kamu ketika Yesus menyebut dirinya. Kerajaan Allah bukan sekedar kamu nantikan, tetapi kamu harus mewujudkan kerajaan Allah di sini. Kerajaan Allah yang adalah realitas, di mana keadilan, kebenaran, kasih sayang mewujud secara nyata, itu hanya bisa tercipta jika kita mau bersama-sama mewujud nyatakan di dalam kehidupan dan kebersamaan kita. Karena itu pandanglah sesama kita itu sebagai bagian dari atau warga kerajaan Allah. Sehingga kita tidak ada lagi diliputi oleh perasaan saling benci, saling bersaing yang tidak sehat, atau saling menyingkirkan satu sama lain. Yang ada adalah bagaimana kita menciptakan realitas di mana kita saling rangkul di dalam kasih, saling mencintai, saling menguatkan, dan seterusnya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kamu akan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, dengan kesadaran ini, maka Tuhan meminta kita untuk menghadapi dunia semua, kehidupan dunia ini dengan segala keberadaannya. Memang hal ini tidak akan menghilangkan masalah dan pergumulan. Memang betul, masalah dan pergumulan tidak akan pernah hilang dari kehidupan ini. Tidak akan pernah hilang. Namun bukan berarti masalah itu kemudian meniadakan sebuah kenyataan bahwa Allah itu meraja. Tidak. Gitu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini meminta para pengikutnya untuk menentukan atau menetapkan apa yang menjadi pusat hati kita. Apa yang menjadi pusat hati kita. Jadi Tuhan Yesus menyadari bahwa membuka mata hati kita bahwa masalah di dunia itu tidak akan pernah hilang. Selama manusia itu hidup, masalah itu tidak akan pernah hilang. Ada gelap, ada terang. Ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. Semuanya berganti-ganti dan tidak semuanya serba putih. Tidak semuanya serba satu warna, tidak. Hidup ini berwarna, makanya dikatakan masalah itu tetap ada. Tetapi Tuhan Yesus juga menyadarkan para murid, memang masalah itu tetap ada, tetapi ada realitas lain yang harus kamu pahami, yaitu realitas kerajaan Allah, di mana Allah meraja di dalam kehidupan ini, dan Allah yang akan menjamin setiap kehidupanmu supaya engkau penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebenaran, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, dua kenyataan ini kemudian menjadi tolok ukur bagimu apa yang menjadi pusat hatimu saat itu. Ketika pusat hatimu itu ternyata adalah kekhawatiran, maka kamu akan terus merasakan bahwa hidup itu berat, penuh penderitaan, dan harus berkeluh kesah setiap saat. Ketika pusat hatimu adalah kekhawatiran, maka beban hidupmu akan semakin berat, dan engkau akan semakin lemah lesu dan tidak berdaya. Segala penyakit akan menggerogotimu.
Karena tidak ada sukacita. Kalau di dalam bahasa kedokteran, semua penderitaanmu akan semakin berat karena hormon endorfinmu tidak tercipta. Kalau bahasa kesehatannya begitu. Hormon endorfin itu adalah hormon kegembiraan yang mampu untuk mengalahkan segala penyakit yang ada di dalam diri kita. Kalau di dalam bahasa iman, engkau akan semakin terpuruk karena engkau meninggalkan sebuah kekuatan dahsyat di dalam Tuhan, karena pusat hatimu bukan Tuhan tetapi kekhawatiran. Oleh sebab itu, gantilah pusat hatimu. Pusat hatimu harus adalah kerajaan Allah. Jika pusat hatimu adalah kerajaan Allah, maka engkau akan seperti seekor burung yang merdeka dan menjadi menjadi setangkai bunga yang begitu indah yang tampil semarak dalam kesementaraan. Engkau akan menghayati hidup ini dan engkau akan selalu bergembira di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Engkau justru akan memandang hidup ini di dalam terang mata Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah mengeluhkan kehidupan meskipun engkau mengakui permasalahan itu tetap ada. Tetapi engkau tetap optimis untuk bisa menghadapi segala permasalahan. Lihatlah burung. Jangan lupa ya, burung itu bekerja loh ya. Burung itu tetap bekerja, mencari makan, membuat sarang untuk anak-anaknya dan untuk yang lainnya. Tetapi dia lakukan dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Ketika engkau menempatkan kerajaan Allah sebagai pusat hati, maka engkau akan memandang kehidupan ini dengan terang. Engkau akan menerima permasalahanmu dengan penuh pengharapan kepada Allah bahwa masalah ini akan selesai, dan engkau akan segera menyelesaikan masalahmu satu demi satu. Engkau tidak menolak permasalahan di dalam hidupmu, tetapi masalah di dalam hidupmu akan engkau jadikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan dan semakin mendewasakan dirimu. Kalian bermasalah dalam belajar kan? Iya. Siapa bilang belajar itu enak? Nggak enak. Tapi justru yang nggak enak itu kalau kalian gunakan dengan benar-benar, maka belajar itu akan menghasilkan diri kalian menjadi manusia yang unggul. Hayati pembelajaran itu dan nikmati sesuatu yang kata orang tidak enak itu. Nikmati. Jangan dikeluh kesahkan terus. Apa-apa keluh kesah. Aduh banyak tugas. Ya memang kuliah itu di mana-mana banyak tugas, perasaan saya gitu. Gak ada kuliah yang gak ada tugas. Ya. Saya pernah kok ngerasain kuliah. Sumprit. Dan saya bisa merasakan bahwa setiap hari ada tugas. Tetapi bagaimana pusat hati kita? Kalau pusat hati kita kerajaan Allah, maka segala tugas itu adalah sesuatu yang akan menjadikan kita menjadi unggul. Jangan menolak setiap permasalahan hidup. Hadapi dengan kegembiraan. Saya ingat seorang penyanyi, pencipta lagu country namanya Mary John Wilkin. Suatu saat dia sedang berjalan dan menyetir Cadillac-nya, seorang orang yang kaya. Terus kemudian dia sampai sebuah gereja kecil di sebuah desa. Dia turun kemudian memakai baju wol begitu ya, baju yang sangat indah, dan dia menemui pendeta yang ada di gereja kecil itu.
pendeta itu ternyata adalah seorang pendeta muda yang baru saja melayani, ya. Fresh from the oven katanya, fresh graduate, ya. Nah, jadi dia tidak punya pengalaman di dalam pastoral, tidak punya pengalaman yang lainnya, tetapi kebetulan Mary John Wilkin itu menemui pendeta itu. Terus pendeta si Mary John ini mengatakan, Pak Pendeta, saya mau konsultasi boleh? Pendeta itu melihat mobilnya Cadillac, dia memakai baju wol yang bagus. Dia mengatakan, kayaknya nggak ada yang salah deh di dalam dirimu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari segi fisik dan dari segi materi. Wilkin mengatakan, ya memang tidak ada, tetapi sebetulnya hati saya sedang mengalami kegalauan. Rupanya dia adalah orang yang sedang mengalami masalah, sehingga dia kemudian melarikan diri ke minum-minum. Jadi dia mengalami ketergantungan kepada minuman-minuman itu. Dan ternyata suaminya juga selingkuh. Dan ternyata teman-temannya juga seringkali pinjam uang, tetapi tidak mengembalikan. Kalau itu biasa, ya. Dia bercerita, Mary John Wilkin ini, saya itu benar-benar hancur secara di dalamnya. Kelihatan saya begitu bagus, tapi kemudian tapi sebetulnya di dalam saya hancur. Yang namanya pendeta baru, belum pernah memberikan pendampingan pastoral, dia hanya bisa mengatakan gini, saya nggak bisa ngomong apa-apa, tetapi saya ingin bertanya kepadamu, pernahkah engkau mensyukuri masalah-masalahmu kepada Tuhan? Pernahkah engkau bersyukur kepada Tuhan terhadap segala masalah yang memang Tuhan izinkan terjadi atas? Bingung? Apa yang disyukuri terhadap masalah ini? Dia hanya mengatakan begitu. Pulang, Mary John Wilkin ini pulang, tapi perkataan pendeta itu terngiang. Pernahkah kamu mensyukuri setiap masalah yang kamu hadapi? Kemudian dia mulai mengurai. Mungkin maksudnya adalah bagaimana saya tidak boleh bergantung kepada masalah, tetapi saya harus menghadapi masalah ini satu demi satu. Kalau saya mengumpulkan masalah dan kemudian saya berusaha menghadapinya sekaligus, maka pusat hati saya dikuasai oleh permasalahan dan saya pasti kalah. Tetapi saya harus menghadapi masalah satu demi satu. Sampai rumah kemudian dia mengambil pena, mengambil pulpen, dia tulis, terciptalah sebuah lagu yang pasti angkatan saya, angkatan tua, pasti masih ingat lagu ini. Refrennya begini. One day at a time, sweet Jesus. Tahu ya? That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day and a time. Satu persatu masalah akan kuhadapi setiap hari. Aku hanya meminta kepadamu Tuhan, beri aku kekuatan untuk melakukan apa yang harus kulakukan setiap hari. Kemarin sudah berlalu. Esok juga bukan milikku. Aku hidup hari ini.
Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow's may never be mine. Lord, help me today. Aku hanya meminta pertolongan-Mu Tuhan. Show me the way. Tunjukkan jalan. One day at a time. Supaya aku bisa menyelesaikan masalahku satu persatu. Itulah kalau pusat hati kita dikuasai oleh kerajaan Allah. Yesus meraja di dalam diri kita, maka kita akan menghadapi masalah kita satu persatu dan kita akan menyelesaikan masalah itu satu persatu. Jangan tempatkan kekhawatiranmu sebagai pusat hidupmu, sehingga engkau akan terus mengeluh dan tidak pernah bisa mensyukuri kehidupan ini. Hilangkan semua, tapi tempatkan kerajaan Allah sebagai pusat hatimu, sehingga meskipun engkau punya masalah, rasa syukur kepada Tuhan itu justru adalah sesuatu yang paling utama di dalam hidupmu. Tempatkan Tuhan sebagai pusat hatimu, sehingga engkau selalu punya harapan di dalam setiap pergumulan. Sehingga pengharapan di dalam dirimu tidak akan sirna, tidak akan hancur. Ketika Tuhan meraja di dalam hidupmu, hatimu akan penuh dengan rasa syukur dan engkau akan bisa menghadapi seluruh masalah seberat apapun. Karena apa? Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Jadi saudara kekasih Tuhan, senyampang atau selagi saudara-saudara berada di sini, menempa diri untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, hal yang paling utama harus saudara lakukan, tempatkan Tuhan di dalam diri. Tempatkan Tuhan sebagai pusat hatimu, sehingga ketika engkau belajar ada kegembiraan, karena dengan belajar begini Tuhan mendorong aku untuk bisa semakin menjadi manusia yang unggul. Tempatkan Tuhan di dalam dirimu, sehingga ketika Tuhan meraja di dalam dirimu, engkau akan menerima setiap kenyataan yang engkau hadapi, meskipun makanan kita sederhana. Engkau tidak akan mengeluh terhadap makanan-makanan tersebut. Karena apa? Bukan makanan dan bukan pakaian. Yang lebih utama adalah tubuhku. Yang lebih utama adalah nuraniku yang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga pembentukan saudara-saudara di tempat ini, khususnya pembentukan karakter saudara di tempat ini, akan menjadikan saudara menjadi manusia unggul ketika saudara di dalam pembentukan karakter itu terus menempatkan Tuhan di dalam pusat hidup saudara. Jangan pernah menyesali di sini. Kalau menyesali, aduh nggak enak hidup di sini, cemeng, aduh rendah banget, gitu ya. Ada banyak saudara-saudara kita di sini. Oh, tapi tidak sesuai dengan keinginanku. Apa sih yang sesuai? Kita harus belajar untuk menerima apa-apa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena itulah kehidupan nyata. Kita nggak mungkin hidup berdasarkan harapan-harapan yang harus terwujud. Tidak. Tapi kita harus belajar menyiapkan diri, menerima setiap kenyataan yang di luar ekspektasi kita. Dan hanya Tuhan yang mampu menguatkan kita ketika menghadapi setiap kenyataan yang di luar ekspektasi kita. Semakin kita mampu menerima segala hal yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan, semakin kita bertumbuh dewasa. Dan pada akhirnya kita memperlihatkan kehidupan yang lebih unggul lagi. Jadi jangan cengeng. Jangan apa-apa dikeluhkan. Jangan apa-apa khawatir. Tuhan Yesus mengatakan,